Berkat hari ini, saya Bu Pendeta Yuliantina STH mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Injil 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 21 hingga ayat 22. Dengan perikop keyakinan di hadapan Allah, kita berdoa. Berkati kami semua ketika kami membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat dan diberkati. Amin. Keyakinan di hadapan Allah, saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang benar berkenan kepadanya. Yang lebih berbahagia ialah kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Berdoa dengan hati yang bersih. Bapa yang dikasih Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan di atas menjelaskan kepada kita bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Pemazmur lebih jelas lagi mengatakan bahwa jika hatinya tidak bersih, maka Tuhan tidak akan mendengarkan doanya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mazmur 66 ayat 18. Tidak sedikit orang percaya yang mengabaikan firman ini. Meskipun ada rasa tertuduh di dalam hati, mereka hanya menyimpan dosa. Mereka mengabaikan perasaan itu dan tetap berharap Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Harus kita mengerti bahwa sengaja hidup dalam dosa akan menghalangi doa-doa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ada banyak macam dosa yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi salah satunya yang paling sering membuat hati kita tidak beres adalah menyangkut hubungan dengan sesama. Ada saja gesekan-gesekan baik antara suami, istri, rekan sepelayanan, rekan kerja, tetangga yang membuat kita tersinggung, marah dan benci. Secara tidak kita sadari atau mungkin kita sadari tetapi kita abaikan. Banyak orang percaya yang datang di hadapan Tuhan, berdoa dan melayaninya dengan membawa borok dan luka-luka yang belum dibereskan dengan sesama. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak yang saya kasihi, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berdamai dengan sesama, serta mengupayakan keharmonisan antara satu dengan yang lain. Jika orang yang kita ajak berdamai tidak mau, paling tidak kita sudah mengupayakan perdamaian dengannya. Ketika hati kita bersih di hadapan Tuhan, maka kita bisa datang dengan luasa kepadanya dan menaikkan permohonan kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 tadi, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat Allah dan apa saja yang kita minta kita memperoleh daripadanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hati yang bersih juga berkaitan dengan motivasi doa kita seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, dalam hal ini permohonan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan.
bukan untuk memenuhi nafsu atau hawa nafsu kita. Misalnya untuk foya-foya, pamer, menyakiti orang lain, atau untuk maksud-maksud yang lain yang kita tidak boleh dikatakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksud-maksudnya yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, secara sederhana, Bapak kekasih Tuhan, berdoa dengan hati bersih artinya kita datang dengan pertobatan yang sungguh terhadap dosa. Hati yang mengampuni dan meminta yang tulus kepada Tuhan. Ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, maka dia boleh berharap bahwa doa-doa akan naik ke tahta Tuhan dan membuat Tuhan bertindak. Ibu Bapak selain jemaat kekasih Tuhan, Tuhan mendengar orang benar, tetapi orang fasik ditertawakannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan diberkati, berdoa dengan hati yang bersih. Bila di hari-hari akan datang, kita sungguh-sungguh berdoa sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami hari ini. Biarlah hidup dan kehidupan kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, terima kasih. Saya Ibu Pendeta Yuliantina membawakan berkat hari ini dari Jemaat GKI Langkai Palangkaraya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kita semua. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat.